Oke, saya nggak tahu hari ini saya harus senang atau sedih ya. Ya, karena seperti mimpi rasanya. Ya, kenapa saya berada di tempat ini pun saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti, bener-bener wow ya. Kalau Tuhan nggak tuntun mungkin saya nggak akan sampai sini ya. Nah, ceritanya saya ini heran juga ya sampai hari ini kok bisa bergabung dengan bisnis ini ya. Bener-bener heran banget ya, sangat heran banget ya. Dan luar biasanya ini adalah hari pertama saya datang ke pertemuan dan saya diaprentis. Ya, tapi bukan berarti kita tidak mengerjakan sesuatu ya. Saya lakukan sesuatu ya, tetapi karena ini saya masih malu-malu jujur aja ya, berpindah dari satu perusahaan yang sudah hampir 20 tahun. Saya akui hidup saya berubah luar biasa di sana. Dari penjual roti hidupnya berubah sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Jadi saya tidak rela kalau perusahaan itu dijelek-jelekin ya. Tunjukkan saja kelebihan Anda, banyak kok yang pasti minat ya. Saya tidak langsung berpindah dari perusahaan itu ke sini, tidak ya, tetapi saya sempat off 3 bulan. Sayangnya Anda nggak ke rumah saya, karena pasti saya tolak ya. Banyak orang datang ke rumah saya menceritakan bisnis ini ya, bahkan upline besar kita Bapak Ismet datang ke rumah saya, Pak Elang tidur di rumah saya, Pak Eko datang beberapa kali ke rumah saya, Master Doni Lawing ke tempat kita juga ya. Tapi lucunya tidak ada satupun di antara mereka yang presentasi, nggak ada satupun yang presentasi. Mereka cuma cerita saja ke sana kemari ya, seperti itu. Nah, terus momen kenapa saya bisa join di tempat ini, pengen ngerti nggak? Pengen ngerti nggak? Berani bayar berapa? Ya, karena begini ya, apa rahasia? Salah satunya adalah kenapa ya saya nggak join di bisnis ini. Bisnis ini menarik sejak saya mengenalnya ya, sejak saya mendengar Pak Ismet posting, saya pikir luar biasa. Di tengah perusahaan lain nyungsep pandemi, tapi bisnis ini malah melesat luar biasa. Ada apa dengan bisnis ini? Tentu kita harus sportif dong mengakui sebuah perusahaan yang baik. Harus sportif, kita pelajari. Cuma ada cumanya teman-teman ya, ada cumanya. Berbahaya kalau saya bertanya. Sewaktu saya masih aktif di perusahaan yang lalu, kemudian saya bertanya, itu berbahaya karena saya pasti akan diisukan kemana-mana. Betul nggak? Makanya saya nggak bertanya ya, sampai akhirnya saya tidak lagi terjun di bisnis jaringan selama 3 bulan ya, 3 bulan off, tidak terjun di bisnis jaringan. Saya nggak perlu ceritakan kenapa saya berhenti di bisnis yang lalu. Jadi setelah sekian lama ya, mungkin hati kan lama-lama rindu kan, biasa di panggung ketemu orang, presentasi meyakinkan orang, lama-lama rindu banget ya, rindu banget ya. Bisnis apa yang bisa minimalnya sama dengan bisnis sebelumnya? Nah, syukur-syukur ada yang lebih. Sabar dulu. Jadi saya ini, andalan saya cuma berdoa. Karena setiap ada orang Banjar mau ke rumah, istri saya selalu kasih pesan, awas kalau papa tertarik. Betul, ini betul. Pak Eko mau ke rumah, istri pesen, awas loh kalau papa tertarik. Pak Ismet mau ke rumah, saya bilang sama istri saya, Pak Ismet mau ke rumah, ngapain? Ya main lah, ya udah bapak kalau main, tapi awas kalau bapak tertarik. Semua yang datang seperti itu. Sampai titik dimana ini saya bingung, karena banyak sekali perusahaan multilevel itu datang ke rumah saya, sampai owner-ownernya kasih fasilitas, tapi saya no. Saya no ya. Sampai suatu ketika, di saat saya ini benar-benar hati saya lagi kosong ya, andalannya cuma berdoa. Sampai saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau kirimkan seseorang yang pilihanmu, sorry saya emosi, Tuhan kirim seseorang yang pilihan Tuhan untuk saya, dan Tuhan pilihkan bisnis untuk saya akan terima. Gak lama kemudian, beberapa hari kemudian teman-teman, ini kisah nyata serius ya, tiba-tiba ada WA masuk ke handphone saya, ada video dengan judul Marketing Plan One More. Saya bilang kurang ajar ini ya. Saya nggak tertarik dengan tulisan Marketing Plan One More itu dilihat, saya nggak tertarik. Yang membuat saya tertarik adalah ada tulisan di bawahnya, Kang, tolong didelok
ada nama Anda disebut di situ. Spontan saya langsung WA dia, kurang ajar kamu. Menit keberapa nama Anda disebut? Saya paling nggak suka nama saya dibawa-bawa. Jadi saya agak marah. Tapi dia ketawa, ha. Habis itu bermenit-menit dia nggak nambahi jawaban, bermenit nggak. Akhirnya saya tutup. Terus sampai hari besok itu nggak ada WA berikutnya. Lama-lama saya penasaran. Karena ada tulisan bloken ini loh, ada nama Anda disebut. Akhirnya pelan-pelan saya klik. Ternyata acara presentasi via Zoom tentang marketing plan. Terus saya lihat dari awal sampai aku tak dengerin pakai earphone, tak jelas gitu loh. Sampai selesai, tidak ada nama saya. Kurang ajar. Nah disitulah akhirnya pembicaraan kemudian ngobrol cair. Saya bilang, ini bisnis apa atau orang-orang menarik? Saya bilang gitu kan, gitu loh. Yang bikin nggak menarik karena presenternya nggak menarik. Saya bilang begitu. Anda tahu siapa presenternya di acara Zoom itu? Akhirnya ngobrol sana kemari, akhirnya dia cerita tentang produk, si itu katanya sembuh, si itu katanya sembuh, bla 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 bla. Akhirnya saya ngomong, kurang ajar kamu, orang lain dikasih produk, aku nggak dikasih. Dan luar biasanya teman-teman, ada berapa leader One datang ke rumah saya, nggak ada satupun yang kasih sampel, coba. Jadi wajar dong istri saya bilang, ya kan, awas kalau tertarik, karena nggak ada yang kasih sampel kan gitu. Akhirnya ngobrol, saya bilang, kurang ajar ya, yang lain dikasih produk, aku nggak dikasih produk. Akhirnya dia bilang, besok mau tak kirim mas, kalau lama malas aku, harus cepet. Nah nggak tahu gimana ceritanya, dia bilang, besok produk sampai. Nah di situ aku berpikir, ini orang kan rumahnya Bekasi, tapi kok besok sampai? Aku nggak mau kalau ada orang yang disuruh mengantar ke rumah saya. Karena apa? Itu kan jadi isu. Singkat cerita, besok malam dia sampai ke rumah saya bersama Master Doni Lawi. Tapi sore hari sebelum sampai, istri saya masih pesen. Dia masih ngomong waktu di tempat makan gitu, awas kalau bapak tertarik. Tapi setelah makan, malam selesai, istri saya nggak masuk ke rumah, masih di situ ikut nongkrong malah sampai malam. Akhirnya saya nggak tahan. Nah akhirnya saya memberanikan diri ngomong, ya udah Mas Eko, Om Doni datang jauh-jauh dari Bekasi, monggo yang mau diceritakan apa silakan, mumpung ada istri saya. Saya bilang begitu. Nah orang ini langsung begini, kamu aja. Nah disitulah teman-teman yang luar biasa. Setelah dijelaskan, justru istri saya yang bilang begini, loh kalau begini papa pasti cepat. Saya heran karena sudah pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tidak akan mempengaruhi istri saya sedikit pun. Kalau dia tetap bilang tidak, saya tidak akan join di bisnis ini. Setelah tidur besok pagi, saya ngomong sama Mas Eko, sekalipun malam ini aku tertarik, tapi kalau besok pagi istri saya bilang jangan ikut One More, saya nggak ikut. Tapi luar biasanya, waktu sarapan istri saya ngomong begini, Pah, ada apa? Tahu nggak apa yang aku pikirkan tadi malam? Aku mikirkan, aku pengen nawari produk ini ke ini. Jadi singkat cerita teman-teman, ya, singkat cerita yang cukup panjang ini, ya, saya bergabung salah satunya karena keputusan dari istri tercinta saya yang tadi masih bersama. Terima kasih, sukses untuk Anda.